Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari. Sebuah acara yang mengupas tuntas opini yang berkembang dan menjadi viral di media sosial. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Selamat mendengarkan Kopi Pagi. Pendengar, tahun ini Kementerian Agama atau Kemenak menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang menetapkan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan protokol kesehatan ketat. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wilayah dengan pertambahan kasus COVID-19 semakin negatif atau mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah telah menerbitkan aturan larangan mudik tahun 2021 yang tertuang dalam Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama Ramadan 1442 Hijriah. Maksud dari Adendum Surat Edaran ini adalah mengatur persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN selama H-14 peniadaan mudik tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021. Tujuan Adendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang akan berpotensi meningkatkan penularan kasus COVID-19 antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Terkait hal itu, Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna memberikan pelayanan rapid test gratis bagi pemudik antar kecamatan dan pulau dalam Kabupaten Natuna. Pelayanan rapid test gratis ini dilaksanakan di beberapa puskesmas yang ada di Pulau Bunguran Besar, seperti puskesmas yang ada di Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, dan Bunguran Tengah. Selama bulan Ramadan 1442 Hijriah, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk keperluan non-mudik, antara lain bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Upaya pemerintah tersebut harus kita dukung demi kebaikan kita bersama
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kejadian di beberapa negara di dunia yang euforia dengan adanya vaksin sehingga mulai abaikan protokol kesehatan dan menyebabkan terjadinya gelombang kedua COVID-19 yang lebih dahsyat lagi. Sehubungan dengan tema tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Benarkah demikian? Kopi Pagi edisi hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 akan coba membahasnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat ya, dan juga semangat beraktivitas. Kembali pagi ini kita bersama di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Mei 2021, bertepatan dengan 25 Ramadan 1442 Hijriah. Baik pendengar, Kopi Pagi hari ini akan membahas tema mudik dan lebaran di masa pandemi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Patli. Saya adalah salah satu orang perantau yang kebetulan sedang bekerja di Kabupaten Natuna. Dan seperti yang kita ketahui, ini adalah tahun kedua di mana kita harus merayakan Idul Fitri dalam keadaan kondisi pandemik yang diakibatkan oleh COVID-19. Pendapat saya tentang edaran dari pemerintah yang mengatakan dilarang mudik ini adalah salah satu cara kita untuk menghentikan rantai penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Dan saya harap ini tidak menjadi kemudian pro dan kontra atau kemudian berkecil hati karena tidak dapat melakukan mudik lebaran. Karena kita tahu ini adalah bentuk ikhtiar dan usaha kita bersama untuk menghentikan COVID-19. Dan perasaannya tentu sedih, tapi kita juga harus tahu bahwa dengan tidak mudik kita mendukung pemerintah untuk menghentikan virus corona. Jadi kita masih bisa mempererat silaturahmi dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan internet untuk saling berhubungan satu sama lain. Saya yakin semua orang di dunia sedang berusaha untuk merayakan lebaran dengan tidak mengurangi esensinya walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Manurung, salah satu pekerja merantau yang ada di Kabupaten Natuna. Terkait dengan surat edaran pemerintah tentang larangan mudik, secara pribadi saya sangat setuju dengan larangan tersebut, oleh karena kita sama-sama tahu bahwa surat edaran tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani penularan virus COVID-19. Jadi untuk teman-teman juga yang sama bekerja seperti saya, kiranya mohon bersabar untuk tidak mudik pada lebaran kali ini sebagai bentuk upaya kita juga untuk melindungi keluarga kita yang ada di kampung dan melindungi diri kita, dan sebagai bentuk kontribusi kita kepada dukungan kepada pemerintah. Iya pendengar, demikian tadi penuturan beberapa warga kepada tim kreatif Kopi Pagi terkait dengan topik bahasan kita pagi ini, yaitu mudik dan lebaran di masa pandemi. Iya pendengar, untuk menjawab berbagai tanggapan warga terkait dengan apa-apa saja strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna beserta segenap stakeholder yang ada untuk menjadikan Natuna terbebas dari COVID-19 terkait perayaan lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini. Pagi ini pendengar, tim kreatif Kopi Pagi menghadirkan beberapa narasumber. Dan yang pertama ada Wakapolres Natuna, Kompol Ferry Afrizon SE. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sehat pagi ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya pendengar ada Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna, Bapak Hikmat Aliansah SKM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat pagi ini Pak? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Semangat luar biasa, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kepala Kemenak Natuna, ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hussein. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak? Kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Iya pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan masukan, tanggapan dan juga
sarannya pagi ini ya. Silakan di line interaktif 0852 6575 5141. Baik, sebelum ke topik pembahasan kita pagi ini, saya ke Pak Hikmat dulu. Pak Hikmat, hingga saat ini bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Natuna, Pak? Baik, alhamdulillah untuk Kabupaten Natuna kemarin sempat naik ya, ada serentak kemarin sekitar 17 orang terpapar atau terkonfirmasi. Beberapa waktu kemudian alhamdulillah sembuh 16. Nah, sekarang yang tinggal satu. Namun kemarin itu dapat dua lagi yang positif, dan setelah kita telusuri ternyata ada riwayat perjalanan dari Batam. Nah, itu jadi terinfeksinya itu kemungkinan ketika beliau ini sedang berada di Batam gitu ya. Baik, untuk status zonanya saat ini Natuna berada di zona apa, Pak? Kita masih zona kuning. Zona kuning ya, karena kita masih ada kasus ya. Tadinya sih tinggal satu kasus dan hilang satu kasus, ini zona hijau, tapi rupanya ketemu lagi dua. Jadi masih tetap di zona kuning kita. Baik. Iya, saya ke Pak Ahmad Hussein. Pak Ahmad Hussein, nah terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Lebaran nih di masa pandemi. Nah terkait dengan edaran dari Menteri Agama ini seperti apa Pak untuk di Natuna? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk tahun 1442 Hijriah, Kementerian Agama kembali lagi mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2021 bahwa dimulai dari malam takbir. Malam takbir ini dibolehkan, tetapi hanya sebatas kalangan masjid dan musola saja. Kalau perlu dari masjid dan musola, itu dibuat virtual agar masyarakat atau kelompok tertentu bisa melihat secara umum. Yang kedua, sholat Idul Fitri ini dibenarkan bagi masjid dan musola dan di lapangan terbuka, namun selanjutnya Kementerian Agama dalam hal ini tetap menyerahkan kepada tim COVID atau percepatan pemulihan COVID-19 sesuai dengan keadaan daerah tertentu, apakah ia zona merah, zona kuning, oranye, tetapi zona hijau. Dalam edaran ini Kementerian Agama menyampaikan kalau itu zona kuning dan zona hijau, itu boleh dilaksanakan sholat di lapangan, itu tidak melebihi dari 50% kapasitas lapangan tersebut. Saya kira ini sama seperti sholat tarawih dan lain sebagainya, kegiatan pelaksanaan tadarus serta i'tikaf di masjid juga dibenarkan atau dibolehkan, namun ujung-ujungnya tetap diserahkan kepada atau dikondisikan dengan suatu daerah di mana kalau tidak terpapar begitu parah, tapi kalau terpapar begitu parah termasuk zona merah, ini memang larangan ini tetap kita terapkan baik di masjid maupun di musola. Baik, nah saya ke Pak Hikmat dulu. Pak Hikmat, ini kan juga Satgas mengeluarkan edaran juga ya Pak terkait larangan mudik Pak. Ini seperti apa untuk di Natuna Pak? Apakah sama atau ada peraturan khusus untuk Natuna? Ya, jadi memang Pemda Natuna sudah mengeluarkan edaran itu nomor 108 ya, nomor 108 itu tentang perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan transportasi umum. Jadi di dalam edaran itu intinya bahwa untuk yang perjalanan khusus di dalam Kabupaten Natuna itu masih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa kalau memakai transportasi laut yang lebih dari 4 jam, ya lebih dari 4 jam itu harus memakai rapid test antibody. Ya, rapid test antibody. Alhamdulillah dari Pemda sendiri sekarang sudah mengeluarkan edaran bahwa rapid test antibody ini diberikan secara gratis untuk yang pelaku perjalanan khusus di dalam Natuna. Tapi kalau di luar Natuna itu berbayar gitu ya, berbayar dan tempat-tempat tertentu saja seperti di rumah sakit atau di klinik gitu untuk yang di Bunguran. Sementara untuk yang di luar Bunguran seperti di puskesmas seperti Pulau Laut, Serasan, Midai, Subi, itu dari puskesmas memang dari dulu sudah melakukan pemeriksaan atau sudah melakukan rapid test baik itu antibody maupun antigen.
dan itu gratis juga. Kenapa? Karena memang untuk yang menarik suatu biaya di puskesmas itu harus ada perdanya atau perda tarif. Sementara di puskesmas atau di perda tarif untuk biaya rapid test ini belum ada, sehingga untuk di puskesmas masih diberlakukan gratis gitu. Baik, nah dari Satgas sendiri nih Pak Hikmat, apa langkah yang dipersiapkan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus COVID-19 di Natuna? Ya, kalau untuk dari Satgas sendiri, kebetulan dari Polres kemarin sudah menyiapkan 4 posko ya Pak ya. Ya, nanti mungkin yang untuk posko mungkin dari Pak Wakapolres yang lebih cocok. Nah, sementara untuk yang tim Satgas sendiri, untuk yang penumpang turun dari luar itu kita tetap lakukan screening. Screening artinya sekarang di setiap pelabuhan, di setiap kecamatan itu dia ada petugas dari Satgas yang melakukan screening. Jadi di situ akan dilihat kalau misalnya nanti yang bersangkutan itu ternyata tidak memiliki surat keterangan rapid test, akan dilakukan rapid test di di pelabuhan tersebut gitu ya. Dan kemudian kalau kemarin waktu penerbangan sudah jalan ya, penerbangan masih jalan, itu dari pihak Lanut itu melakukan penumpang yang turun itu mereka langsung melakukan rapid test antibody. Nah, kalau kedetek di antibody terdetek misalnya reaktif, maka akan dilakukan tindak lanjut apakah itu dengan melanjutkan dengan pemeriksaan rapid test antigen ataupun langsung ke PCR kalau memang yang bersangkutan itu ada gejalanya gitu. Baik, ya pendengar Anda juga bisa menonton ya live streaming Kopi Pagi hari ini di Facebook dan YouTube RRI Ranai. Baik, saya ke Pak Ferry Wakapolres. Pak Ferry baru di sini Pak, sudah berapa bulan Pak bertugas? TR-nya 21 April, Iya. pelantikannya baru kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Selamat datang di Natuna Pak. Ranai Rantau nan Indah. Yeah. Baik, Pak, terkait dengan pelaksanaan pengamanan di lapangan Pak untuk mudik tahun ini di Kabupaten Natuna, seperti apa dari Wakapolres sendiri? Baik, perlu saya jelaskan bahwa Polres Natuna saat ini menggelar operasi kepolisian yang namanya Ketupat Seligi 2021. Jadi operasi ini selama 12 hari. Jadi TMT-nya mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ini dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, baik dalam menjalankan ibadah puasa maupun nantinya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja kita masih pandemik, jadi kalau tahun kemarin mungkin masih ingat, semua kita lakukan di rumah, baik sholat Idul Fitri maupun tarawih, mimpin sholatnya kepala keluarga. Jadi alhamdulillah tahun ini bisa kita tarawih di masjid, namun mematuhi prokes. Begitu juga untuk Idul Fitri dibolehkan, tapi tentu saja harus mematuhi prokes. Untuk posko, Polres Natuna telah membentuk 6 posko ya, 6 posko. Ada posko terpadu yaitu di Pantai Piwang. Posko pelayanan ada 3, ada di Pelabuhan Penagi, Binjai, dan Selat Lampa. Sedangkan posko pengamanan ada 2, yaitu di Batu Kasa dan Tanjung. Jadi kita harapkan betul-betul untuk Natuna kita tekan lagi lah. Jadi syukur alhamdulillah, kalau kita lihat dari seluruh Kepulauan Riau, Natuna yang paling sedikit. Kita semua berdoa lah, semoga jadi jalur hijau ya Pak Kadis ya. Ya, kalau jalur hijau ya kita insya Allah agak nyaman. Demikian Bu. Baik. Nah, ada kendala tidak Pak di lapangan untuk pengamanan arus mudik kali ini di Natuna? Alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi kita bersama pemerintah daerah,
TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat tentunya tidak henti-hentinya melakukan himbauan khususnya untuk mematuhi prokes, ya, mematuhi prokes, jangan berkerumun, begitu juga harus betul-betul patuh, sering cuci tangan, pakai masker, jangan bergerombol, berkerumun, jaga jarak. Nah itu sudah betul-betul harus dipatuhi. Jadi tidak ada kendala, Bu. Baik, saya ke Pak Hikmat. Pak Hikmat, untuk prosedur mudik antar kecamatan atau daerah di Kabupaten Natuna itu seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk prosedur mudik antar kecamatan ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk yang menggunakan kapal atau angkutan laut lebih dari 4 jam itu harus memiliki atau harus memeriksakan diri dan membawa surat keterangan rapid test antibody itu minimal 2 kali 24 jam. Artinya 2 hari sebelum berangkat itu harus sudah diperiksa. Itu kalau 3 hari tak berlaku lagi gitu. Nah, jadi 2 kali 24 jam. Kemudian untuk yang perjalanan kurang dari 4 jam itu kita lakukan hanya pemeriksaan suhu tubuh aja gitu. Jadi seperti kalau dari Binjai mau ke Sedanau atau sebaliknya, kemudian dari Pulau Tiga mau ke Selat Lampa dan sebaliknya itu kita hanya pemeriksaan suhu tubuh saja. Dan tidak perlu pakai surat gitu. Kalau pakai surat nanti repot pula gitu setiap mau bolak-balik gitu ya. Ya. Ya, ini mengantisipasi lonjakan penumpang. Biasanya kalau arus mudik itu penumpang ramai ya Pak ya. Nah, ada langkah tidak Pak dari Satgas COVID-19 agar tidak terjadi kerumunan gitu, jaga jarak untuk mematuhi prokes itu sendiri Pak? Ya, kemarin kalau kita lihat hari ini itu ada kapal Roro tuh, kemudian informasi yang saya dapat dari Puskesmas Ranai itu yang mengurus surat keterangan atau surat rapid test itu cukup banyak sekali. Jadi Roro itu hari ini jam 8 rencananya sandar, kemudian jam 9 insya Allah berangkat. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan atau antrian yang padat itu memang Satgas kita sudah ada di lapangan baik dari TNI Polri, Satpol PP, kemudian dari petugas kesehatan juga sudah ada di sana. Itu untuk naik dan turun penumpang itu memang diatur, dilakukan pemeriksaan sehingga penumpang itu tidak berdesak-desakan gitu ya. Jadi untuk menghindari dari penularan kalau memang ada ya itu jadi penularan, jadi jarak antara penumpang satu dan penumpang yang lain itu minimal itu 1 meter dan wajib memakai masker. Jadi di dalam kapal itu kalau kapalnya yang kurang dari 2 jam perjalanan itu tidak boleh makan minum. Tapi kalau memang lebih dari 2 jam itu boleh untuk makan minum di kapal gitu. Nah, tapi selama di dalam perjalanan tetap harus memakai masker dan menjaga jarak gitu. Baik. Saya ke Pak Ahmad Hussein. Pak Ahmad, ini menindaklanjuti edaran dari Kementerian Agama ya Pak ya. Nah, dari kantor Kemenak Natuna sendiri Pak, apakah ada aturan khusus gitu Pak untuk Natuna terkait dengan Lebaran dan perayaan Sholat Idul Fitri, kemudian silaturahmi dan sebagainya Pak? Terima kasih. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna memang tidak ada aturan khusus. Kita tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 ini terkait dengan pelaksanaan Sholat Idul Fitri, pelaksanaan takbir. Kita tetap mengacu dan kita tidak mengeluarkan surat khusus kecuali kita hanya meneruskan surat ini ke masjid musola, ke kantor KUA agar dijadikan pedoman. Seperti misalnya untuk khotib Idul Fitri itu dalam edaran ini cukup 20 menit saja maksimal dan tetap menjaga jarak. Takbir di musola dan di masjid itu cukup 10% dari kapasitas musola atau masjid yang ada. Ini kita teruskan ke bawah sampai ke pulau-pulau, artinya sampai ke masjid musola yang ada di wilayah Kabupaten Natuna, baik itu di Pulau Laut, di Midai, di Serasan, Subi, ini tetap kita teruskan. Dan kita tidak punya aturan khusus sebagaimana yang kami sampaikan tadi, di mana kita tetap mengacu pada surat edaran ini yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Pusat sendiri.
Di samping itu, terkait dengan masalah zakat fitrah juga dibicarakan di sini. Kalau bisa bagi masyarakat, kita juga sudah sampaikan ke kecamatan-kecamatan, ke masjid musola, bahwa zakat fitrah itu harus dibagi kalau bisa sebelum hari H. Artinya di edaran ini disampaikan bagi masyarakat yang kurang beruntung ataupun asnaf-asnaf yang memperoleh haknya bisa mendapatkan haknya sebelum lebaran itu sampai, sebelum hari kemenangan itu sampai. Misalnya mereka dapat 200.000, mungkin bisa membeli kue-kue kering biar bisa bersama-sama berlebaran, seperti orang-orang yang nasibnya kebetulan beruntung yang bisa beli pakaian baru, beli kue dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, terkait dengan sudah diteruskannya ke musola-musola, ke masjid gitu Pak, edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan prokes saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana jika musola atau ada masjid yang melanggar atau melebihi kapasitas Pak yang sudah ditentukan? Ini seperti apa tindak lanjutnya Pak? Ya, surat ini kan, edaran ini sampai juga kan ke tim gugus tugas. Dari Kementerian Agama sih memang tidak ada sanksi, cuman kan hanya edaran. Cuman kalau mereka melanggar, dan pemerintah daerah juga punya aturan sendiri, tim gugus juga punya aturan sendiri, ya mungkin tim gugus yang barangkali punya kewenangan untuk mungkin kasarnya barangkali kalau perlu dibubarkan atau apa, atau diatur sedemikian rupa, dibubarkan tidak mungkin lah barangkali ya, tapi mungkin dari tim gugus tugas mengatur kalau mereka tidak ada masker, mungkin ya kita siapkan dari pengurus masjidnya untuk membeli masker. Kalau mereka tidak bisa menjaga jarak, ya mungkin kita atur, pengurusnya harus mengatur, harus jaga jarak. Kalau perlu nanti khutbah-khutbah yang akan disampaikan itu kita sortir terlebih dahulu, mungkin kita bekerja sama, apakah durasinya melebihi dari 20 menit. Ya kalau memang melebihi dari 20 menit ya mungkin bisa kita minta dipersingkat. Ini demi menjaga kita semua. Kadang-kadang kan ada juga masjid-masjid yang melanggar ini. Iya. Tapi kita kan tidak bisa juga menutup mata. Artinya seperti tahun lalu kita tak dibenarkan bertarawih, tidak dibenarkan bertadarus. Ada juga masjid-masjid yang curi star, artinya yang melanggar itu. Walaupun saat itu secara total kita tidak membenarkan, tetapi mereka ada saja. Mungkin mereka bisa menjaga jarak dan memakai masker saat itu. Jadi kedepannya barangkali kita mintalah, kita mohon pengertian dan kesadaran dari pengurus masjid bahwa ini adalah untuk kita semua, dari kita untuk kita semua. Seluruh petugas ini kita hargai, terutama dari aparat, TNI Polri dan Satpol PP serta tim gugus tugas. Kita berikan mereka ruang untuk melaksanakan tugas mereka, untuk menghargai mereka agar kita tidak melanggar dari apa yang telah kita sampaikan. Baik, nah saya ke Pak Hikmat terkait dengan pelanggaran prokes nih Pak saat sholat Idul Fitri ya, dan juga menggunakan masker yang mungkin ya tidak digunakan bagi sebagian jemaah yang hadir. Ini seperti apa Pak dari Satgas sendiri? Tapi dijawabnya nanti Pak, kita break dulu sejenak. Pendengar tetap bersama kami di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari.
kesyukuran di jiwa, semua gembira lupa sedih. Dukungan ke dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Joni G. Plati. Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler. Hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana di NTB. Melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboardingnya UMKM di sana. Dan secara khusus ya saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellence yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB. Pendengar, Anda masih bersama kami di acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan live streaming acara Kopi Pagi hari ini, Anda bisa menontonnya di YouTube dan Facebook RRI Ranai. Baik, saya ke Pak Hikmat tadi terkait dengan pelanggaran prokes di masjid atau musola selama sholat Idul Fitri nanti, itu seperti apa sanksinya, Pak? Baik, sampai sekarang memang kita belum menentukan sanksi apa yang akan diberikan ketika suatu tempat ibadah itu melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita lebih banyak ke pendekatan secara persuasif gitu ya, persuasif. Kita sampaikan ke pengurus atau ya pengurus di masjid maupun di musola atau surau agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan Pak Kemenak tadi, kalau misalnya dia tidak ada masker, jemaahnya tidak punya masker, ya nanti dari pengurus yang harus menyiapkan gitu. Nah, sementara kalau misalnya ada yang terjadi pelanggaran, dan alhamdulillah selama ini kalau pelanggaran yang dilakukan selama pemantauan dari tim Satgas itu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, artinya ya paling dari segi kapasitas surau atau masjid memang yang terisi memang lebih banyak 50%, kemudian yang tidak memakai masker juga sedikit, kemudian di beberapa surau atau musola atau masjid memang sudah melakukan ketika sholat itu menjaga jarak gitu ya. Nah, untuk sanksi yang secara tegas apakah itu langsung diusir atau tidak, saya rasa belum sampai saat ini belum, karena memang alhamdulillah sampai saat ini Natuna kan masih zona kuning. Jadi sanksi untuk sampai tindakan tegas itu belum, kecuali kalau memang sudah di zona oranye atau merah itu memang harus tegas. Nah, namun jangan mentang-mentang kita zona kuning terus kita lalai untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetap kita ingatkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk tindakan tegas dari Satgas sepertinya belum, lebih banyak ke persuasif gitu. Baik, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, terkait dengan operasi Ketupat Seligi ya Pak 2021. Nah, ini sejak kapan dilaksanakan dan kemudian untuk jumlah personil yang diturunkan di posko-posko yang sudah disiapkan ini berapa, Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk operasi dengan sandi Ketupat Seligi 2021 kita mulai per tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Jadi sama juga dengan pelarangan mudik. Jadi pas itu. Jadi untuk tanggal 6 sampai 17 kita libatkan 2/3 dari personel Polres Natuna. Jadi semua turun Bu, turun 2/3. Jadi kalau kita lihat ya sekitar 160 orang ya untuk masing-masing pos. Ada 6 pos itu kita isi siang dan malam itu. Jadi khususnya di Ranai yang menjadi perhatian. Jadi yang pasti kita himbau kepada masyarakat
untuk baik sholat Idul Fitri maupun takbiran sudah jelas bahwa takbir keliling tidak boleh. Jadi tidak dibolehkan untuk takbir keliling. Kalau masih ada, kita himbau untuk tidak melaksanakan. Jadi takbir itu lebih bagus di masjid atau musola. Itu pun 10% ya Pak ya. Jadi kita himbau untuk betul-betul kita harapkan Natuna ini sekarang kuning, kita harapkan jadi hijau. Itu doa kita bersama. Amin. Ya, Iya. terima kasih Bu. Baik. Nah, kalau Lebaran atau Idul Fitri ini kan identik dengan silaturahmi, berkunjung ke rumah keluarga, sanak saudara. Saya ke Pak Hikmat. Pak Hikmat, bagaimana dari Satgas sendiri? Apakah ada aturan tertentu untuk silaturahmi di Idul Fitri nanti? Ya, jadi kalau untuk Idul Fitri memang untuk kunjungan ke rumah-rumah memang secara open house itu memang sedapat mungkin dihindari. Namun kalau memang tetap juga ingin berkunjung, artinya si tuan rumah ini harus menyiapkan tempat cuci tangan di rumah. Ya, tempat cuci tangan, kemudian tidak bersentuhan artinya tidak bersalaman, apalagi sampai cupika-cupiki gitu ya. Kadang-kadang kan tamu mentang-mentang kawan dekat gitu atau keluarga dekat itu salaman kemudian cupika-cupiki gitu ya. Ya kalau bisa memang di setiap rumah disiapkanlah tempat cuci tangan sehingga kalaupun bersentuhan itu ini alhamdulillah insyaallah tangannya itu sudah bebas dari virus COVID-nya begitu. Nah, untuk selama mengobrol juga di dalam ya tetap harus menjaga jarak gitu ya, jaga jarak. Kemudian ya jangan lama-lama lah gitu berkunjungnya begitu ya. Karena memang ada beberapa pengalaman sih di luar pernah saya baca itu dia banyak setelah Lebaran itu tertular karena rasa tidak enak. Rasa tidak enak itu seperti apa? Datang keluarga berkunjung, jadi sama-sama tidak enak, akhirnya maskernya dilepas. Padahal yang berkunjung ini rupanya membawa virus OTG, sehingga satu rumah yang dikunjunginya tertular. Itu memang ada kejadian nyata gitu ya, untuk yang Lebaran di tahun yang lalu. Artinya apa? Ketika open house mungkin dilakukan dengan terbatas, protokol kesehatan tetap harus kita ikuti gitu. Baik, nah untuk arus mudik sendiri Pak di Natuna, sejauh ini sudah berapa yang sudah mengikuti rapid test gratis di puskesmas-puskesmas di Bunguran? Kalau untuk yang puskesmas di Bunguran mungkin dari Puskesmas Ranai kemarin tuh hampir 100 lebih ya yang pengen pulang ke beberapa daerah karena kebetulan ada jadwal Roro hari ini ya, ada jadwal Roro. Itu jadi penumpang yang pengen pulang ke Serasan dan Subi itu banyak yang melakukan rapid test kemarin. Sementara mungkin dari nanti Roro pulang dari Serasan itu kan menuju ke Midai ya. Nah, ke Midai mungkin itu nanti yang saudara-saudara kita yang dari Midai itu ada rencana mudik juga. Ya mungkin pada saat satu hari sebelum Roro masuk itu mereka akan melakukan pemeriksaan rapid test dan paling banyak itu pemeriksaan itu dilakukan di Puskesmas Ranai. Di Puskesmas Ranai karena memang puskesmas yang ada di ibu kota gitu ya. Jadi memang lebih gampang orang mencapainya. Ya, jadi itu padahal kami sudah membagi atau sudah menyampaikan kepada saudara-saudara kita di samping Puskesmas Ranai boleh dilakukan pemeriksaan rapid test ini di puskesmas yang lain juga. Jadi seperti di Puskesmas Tanjung, Puskesmas Bunguran Tengah, di Cimaga itu boleh dilakukan pemeriksaan kalau memang saudara-saudara kita itu lebih dekatnya ke sana gitu. Namun sepertinya memang lebih ramai ke Puskesmas Ranai karena memang di tengah-tengah kota gitu ya. Iya. Baik, nah untuk rapid test gratis ini Pak Hikmat sampai kapan berlakunya? Kita untuk saat ini kita seperti yang untuk sementara ini memang sampai tanggal 17 Mei nanti. Ya, sampai 17 Mei nanti. Tapi kalau memang nanti ada instruksi dari Pak Bupati, misalnya untuk yang dalam daerah tetap dilakukan gratis, artinya tetap akan kita lakukan gratis. Tapi kalau untuk yang di luar daerah, keluar ke Tanjung Pinang atau ke Kalimantan atau ke Batam, itu tetap harus berbayar dan tidak bisa dilakukan di puskesmas Bunguran ya, di Bunguran ini. Jadi harus itu kalau untuk keluar daerah itu harus melakukan pemeriksaan di klinik
yang sudah dapat izin atau di rumah sakit gitu. Baik. Saya ke Pak Ahmad Hussein. Pak Ahmad, bagaimana himbauan dari Kemenak sendiri terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri atau sholat Idul Fitri nanti, Pak? Terkait dengan sholat Idul Fitri, tetap dibolehkan, apalagi daerah kita adalah daerah zona hijau. Namun tetap memperhatikan tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat ibadah tersebut. Itu pertama. Yang kedua, tetap memakai atau menerapkan prokes, protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, kita himbaulah kepada seluruh pengurus masjid, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Selama ini di masjid-masjid kita alhamdulillah sudah ada memang tempat cuci tangan. Kemudian yang agak longgar ini kita lihat memakai masker. Tapi alhamdulillah Natuna secara umum setelah kita surati dan setelah kita lewat kepala KUA, itu 50% kita sudah memakai masker. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan juga tadi, untuk malam takbiran itu tidak dibenarkan. Tetapi untuk konvoy ya, takbir keliling, tetapi untuk di masjid dan musola silakan. Yang pawainya yang tidak boleh, takbir kelilingnya. Kita berharap kepada seluruh pengurus rumah ibadah, pengelola rumah ibadah, untuk dapat mematuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar daerah kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hikmat tadi, sekarang zona kuning bisa kembali ke zona hijau. Kita berharap musibah ini cepat berlalu, karena tak mungkin dari tim gugus tugas saja atau dari pemerintah saja yang berkeinginan kalau dari masyarakat tidak punya keinginan untuk melewati semua ini. Kalau tidak ada kerjasama pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas dengan masyarakat, pengelola rumah ibadah, ya akan begini-begini teruslah kita. Kita berharap pada pengurus rumah ibadah sekali lagi untuk mematuhi edaran atau himbauan baik dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah daerah. Saya kira itu. Baik, Pak Ferry, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait mudik dan lebaran di tengah pandemi, Pak? Baik, yang pasti kita ini nggak bisa mudik ya Pak ya. Iya, yang pasti kami nggak bisa mudik. Baik. ASN, TNI Polri, dan aparatur-aparatur memang kita patuhi untuk tidak mudik. Jadi, namun demikian karena ada juga yang perjalanan kurang dari 4 jam ya Pak Kadis ya, kita himbau untuk masyarakat patuhi prokes. Betul-betul kita himbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Karena virus itu akan mati kalau dengan sabun. Sabun apa aja? Yang penting sabun. Sabun cuci, sabun ini apa untuk yang di dapur itu. Nah, itu mati juga. Jadi kita himbau untuk patuhi prokes, jaga jarak, jangan berkerumun. Tentu saja makanan yang sehat, selalu bahagia, jangan stres. Nah, imun tubuh akan meningkat ya, akan naik. Kita semua berdoa agar wilayah kita ini di Natuna ini menjadi jalur hijau ya Pak Kadis ya. Jadi jalur hijau dan bila perlu nol ya, bila perlu nol. Itu kita harapkan. Kita selalu berdoa. Karena betul apa yang disampaikan Pak ini tadi, Pak bahwa tanpa kesadaran tidak akan bisa virus ini akan terhenti kan. Jadi memang bukan tugas aparat saja, namun masyarakat juga harus betul-betul patuhi prokes. Demikian Bu.
Baik, Pak Hikmat, apa yang disampaikan Pak Hikmat pagi ini? Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa ikutilah protokol kesehatan karena memang ada yang menganggap bahwa virus corona itu tidak ada. Jadi yakinlah bahwa virus corona itu ada, malah sekarang sudah bermutasi menjadi 3 jenis. Itu ada yang B117 dari Inggris, kemudian B1351 dari Afrika Selatan, dan yang paling ganas ini yang B1617 dari India. Kalau kita lihat di India kan banyak yang meninggal gara-gara kasus sampai rumah sakit pun tidak tertampung lagi, dan warganya malah banyak yang pengen eksodus keluar dari India gitu ya. Nah, jadi mari kita ikuti protokol kesehatan selalu dengan menerapkan 5M, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Jadi kalau mengurangi mobilisasi ini, kalau memang rasa-rasa tidak perlu berkunjung-kunjung ke rumah tetangga, bisa lewat video call atau telepon, ya mungkin lebih bagus secara virtual saja. Begitu. Terima kasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian acara Kopi Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Pak Hikmat Aliansah, Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna, Pak Wakapolres, Pak Ferry, terima kasih sudah bersama pagi ini, dan juga Pak Ahmad Hussein, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kita semua. Ya, pendengar, ya harapan kita bisa meraih hari kemenangan ya dengan sehat, bebas dari COVID-19, tentunya dengan protokol kesehatan yang kita laksanakan secara ketat dan patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya Nadianti pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Kopi Pagi hari ini. Nantikan Kopi Pagi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.